Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 31 sampai dengan pasal 24 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yoahas Raja Yehuda. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamatul binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riblah di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam zamannya bajulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya, oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya. Sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan kita hari ini. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu jangan salah pilih. Sekali lagi, jangan salah pilih. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana raja-raja yang menggantikan kepemimpinan di Yehuda terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mulai dari Yoahas sampai kepada Yoyakim dan digantikan oleh keturunan mereka, semuanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu semua tergantung kepada pilihan mereka. Bukan mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Mereka tahu akan Tuhan, tapi pengenalan yang mendalam mengenai siapa Tuhan itu tidak mereka ketahui secara pasti. Sehingga mereka mudah terpengaruh. Ketika ada kesulitan datang, mereka bersekongkol dengan Firaun dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mampu menolong mereka ketika ada kesusahan, kesulitan. Namun cara mereka, tindakan mereka yang melupakan bahkan meninggalkan Allah, mendukakan hati Tuhan, itu yang membuat mereka harus dibenci oleh Tuhan. Sehingga kita melihat Tuhan menyampaikan setiap perkataannya melalui para nabinya kepada bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda, supaya mereka berbalik kepada jalan Tuhan. Namun kita melihat setiap pemimpin yang menggantikan di tengah-tengah Yerusalem, yang membuat pertumpahan darah, membuat penderitaan, sehingga Allah enggan menerima mereka. Dan Tuhan menetapkan penghukuman di tengah-tengah Yehuda. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita salah pilih, maka akan timbul sebuah penyesalan. Sehingga perlu kita memperhatikan dengan baik. Kita melihat sebelum kita memilih. Sehingga kita boleh memilih yang terbaik dalam hidup kita. Demikian di dalam kehidupan kepercayaan kita. Melalui renungan hari ini, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan membenci dosa. Dia tidak kompromi terhadap orang yang berdosa. Namun dalam kasih dan kebenarannya, Tuhan selalu menegur dan mengingatkan kita agar bertobat. Kita bebas memilih untuk mendengar teguran Tuhan dan berbalik kepadanya, atau mengeraskan hati dengan akibat menghadapi hukuman Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabinya kepada setiap pemimpin di Yehuda. Sekalipun mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan masih penuh dengan kasih-Nya. Tuhan tidak langsung mendatangkan hukuman itu, namun mengirimkan pesan Tuhan melalui para nabinya, supaya mereka memilih jalan yang benar. Namun mereka diberikan Tuhan kebebasan. Namun kita melihat raja-raja Yehuda lebih memilih menentang kehendak Allah, sehingga mereka mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu terkasih, pada masa Raja Yoahas yang jahat berkuasa, Allah mulai menghukum Yehuda dengan menyerahkan bangsa itu ke tangan Firaun Neko. Neko memecat Raja Yoahas dan mengangkat Elyakim atau Yoyakim sebagai Raja Yehuda. Dan Raja Yoyakim ternyata sama jahat dengan Yoahas, sehingga Tuhan menghukum Yehuda melalui Nebukadnezar, Raja Babel, dan gerombolan penyamun dari bangsa Kasdim, Aram, Moab, dan Amon. Raja Yoyakim sendiri tidak luput dari penderitaan, sehingga Raja Nebukadnezar membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Kematiannya mengerikan. Ia diseret dan dilemparkan keluar dari pintu gerbang Yerusalem, lalu dikuburkan dengan tidak hormat dan tidak ada yang meratapi kematian. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbagai hukuman yang adil
diberikan Tuhan atas dosa-dosa yang telah dilakukan Yehuda pada masa lampau dan yang terulang pada masa Yoahas dan Yoyakim. Namun ini tidak menjadi suatu pembelajaran dalam kehidupan sejarah kepemimpinan mereka, supaya mereka berbalik kepada tangan Tuhan. Itu terjadi karena mereka salah pilih. Oleh karena itu, jangan pernah kita salah pilih. Pilihlah jalan Tuhan. Pilihlah apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat memilih? Mari kita terus merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan yang terus meneguhkan hati kita, bahkan menuntun setiap langkah kita, sehingga kita mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Abraham, Nuh, Musa, bahkan Yunus, Daniel. Ketika mereka memilih jalan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami anugerah Tuhan, bukan mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Namun ketika mereka tidak memilih jalan Tuhan, kita melihat mereka diingatkan oleh Tuhan, dan mereka mau berbalik dan bertobat sehingga mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan bagi kita dalam renungan kita pada hari ini, Tuhan membenci dosa. Dia tidak pernah kompromi terhadap orang yang berdosa. Namun dalam kasih dan kebesarannya, bahkan kesabarannya, Tuhan selalu menegur dan mengingatkan kita agar kita bertobat. Dan kita diberikan kebebasan untuk memilih, untuk mendengar teguran Tuhan dan berbalik kepadanya, atau mengeraskan hati kita dengan akibat menghadapi hukuman Tuhan. Oleh karena itu, jangan salah memilih. Jalan berdosa ujungnya maut. Jalan di dalam Tuhan mengalami kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami untuk terus memilih jalan Tuhan. Bapa Surgawi, mampukan kami sehingga kami tidak salah memilih jalan. Karena kami percaya ketika kami dalam Tuhan, terus belajar kebenaran-Mu, maka kami akan mengetahui kehendak Tuhan Allah dan melakukannya. Mampukan kami ya Bapa, sehingga kami tidak salah memilih dan kami mengalami kasih karunia, bukan penghukuman. Terima kasih Bapa, menjadi kerinduan kami. Setelah kami berdoa dan merenungkan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar
hambamu Tuhan, dan ku